Kaisar Naga Abadi Chapter 941 Bahasa Indonesia 941 Bab 941 Bertemu Luo Tian. Yang mulia, ini keterlaluan. Kata Lu Ming. Bahkan jika dia memiliki harta yang bisa menahan racun, dia masih akan diracuni sampai mati jika dia memberikannya kepada Luo Tian. Luo Tian tidak mempertimbangkan nyawanya sama sekali. Haha, terlalu banyak. Suatu kehormatan bagimu untuk bisa membantuku, dasar sampah. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan segera membunuhmu. Mata Luo Tian dipenuhi dengan energi iblis dan niat membunuhnya menjadi lebih dingin. Hehe, Luo Tian, kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Lu Ming tiba-tiba mencibir. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan berlari ke samping dengan kecepatan tinggi. Kamu sedang mencari kematian. Luo Tian tertegun sejenak. Kemudian, dia meraung marah dan menyayat telapak tangannya ke arah Lu Ming seperti pisau. Suar pedang yang menakutkan hampir membelah gas beracun itu. Gas beracun di sekitarnya bergulung saat suar pedang mendekati Lu Ming. Mengaum, raungan naga terdengar. Lu Ming meledak dengan seluruh energi naganya. Pada saat yang sama, diagram gunung dan sungai mengalir keluar dan mengelilinginya. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan mengerikan terjadi dan gas beracun di dekatnya tersebar. Lu Ming merasakan gelombang cahaya pedang yang sangat menakutkan melonjak ke arahnya. Namun sebagian besar terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Namun masih ada sebagian yang melonjak ke diagram gunung dan sungai. Puff, puff. Ada beberapa luka lagi di tubuh Lu Ming, dan darah mengalir keluar. Lu Ming memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur-mundur 1000 meter. Dia kemudian berlari ke samping. Sungguh teknik pedang yang sombong. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Aliran darah merembes dari sudut mulut Lu Ming. Sisik di tinjunya pecah, memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Kekuatan Luo Tian jauh di atasnya. Tak heran ia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Jadi kamu memang punya kekuatan. Luo Tian mengerutkan kening dan niat membunuhnya semakin dingin. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan itu sekarang, tidak banyak orang yang bisa memblokir pedangnya. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya seperti kilatan cahaya saat dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Berat, kamu punya begitu banyak harta karun. Sebaiknya kau serahkan semuanya, atau aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Suara Luo Tian dingin. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Dia berlari. Membunuh. Mati. Luo Tian berteriak ketika pedang iblis hitam muncul di tangannya. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Bila astral sepanjang 1000 meter terbentuk dan menembus gas beracun. Itu menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Tebasan ini beberapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Lu Ming tidak melawannya secara langsung. Sosoknya melintas ke samping dengan cepat. Namun, cahaya pedang itu benar-benar bergerak bersamanya dan menebas dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil mengelak. Namun, dia masih terkena ujung tajam energi pedang. Diagram gunung dan sungai bergetar hebat. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dengan luka-lukanya, sulit baginya untuk mempertahankan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Lu Ming. Setelah melihat penampilan asli Lu Ming, Luo Tian mengeluarkan raungan marah dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Lu Ming, itu kamu. Beraninya kamu membunuh saudaraku Luo Li. Mati, mati. Aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Demonic Qi melonjak dari tubuh Luo Tian dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia seperti pedang iblis yang menembus udara. Dia sebenarnya sedikit lebih cepat dari Lu Ming. Dia sangat kuat. Budidaya Luo Tian ini hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, tetapi kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Bahkan orang jenius seperti Wang Chen dan Namong Bo, yang berada di level yang sama dengan Luo Tian, akan dengan mudah dibunuh olehnya. Pikiran Lu Ming berpacu. Kekuatan Luo Tian sangat menakutkan. Dia tidak bisa diukur oleh prajurit biasa atau bahkan jenius biasa. Selain beberapa orang, Luo Tian pada dasarnya tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Selain itu, budidayanya 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming.
Luming mengubah arahnya dan bergegas menuju kedalaman pulau racun langit. Gas beracun di sana lebih kental, yang merupakan keuntungannya. Brengsek, Luo Tian berteriak dengan marah dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak 100 mil lagi. Dan EBSP, dengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari depan. Itu adalah sekelompok lebah beracun. Pada dasarnya tidak ada makhluk hidup di sini, tetapi masih banyak lebah beracun. Lebah beracun ini sungguh menakutkan. Luo Tian, aku akan membiarkanmu merasakan lebah beracun itu. Sosok Luming tidak berhenti. Dia menyerang langsung ke arah lebah beracun itu dan melontarkan pukulan pada saat yang bersamaan. Sinar Flaming Fist menyerbu lebah beracun itu. Kali ini, seolah-olah dia telah menyodok sarang lebah. Lebah beracun menjadi gila. Mereka tampak sangat marah dan bergegas menuju Luming. Luming menggunakan diagram gunung dan sungai untuk memblokir serangan. Bang, bang, bang. Lebah beracun terus menghantam diagram gunung dan sungai, menyebabkannya berguncang hebat. Kemudian, Luming berbalik dan berlari menuju Luo Tian. Sialan kamu gila. Luo Tian berteriak dan menebaskan suar pedang yang mengejutkan. Luming mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Meskipun dia tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya dan terkejut sampai meludahkan darah, suar pedang itu menebas sekelompok lebah beracun. Sisanya terbang dengan marah menuju Luo Tian. Ada tabung panjang di kepala setiap lebah. Gas beracun berbagai warna keluar dari tabung dan menyebar ke arah Luo Tian. Pilih pala. Baju besi iblis di tubuh Luo Tian mengeluarkan suara korosi. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia lari. Luming, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Aku akan membunuhmu. Suara Luo Tian terdengar, tapi dia sudah menghilang. Luming berlari ke depan dengan langkah besar. Sekelompok lebah beracun terus mengejarnya. Untungnya, dia bisa melahap gas beracun, sehingga gas beracun dari lebah beracun tidak efektif melawannya. Diagram gunung dan sungai juga bisa bertahan dari serangan lebah beracun. Tidak lama kemudian, Luming mengusir lebah beracun itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah 1000 mil, sebuah gunung besar muncul di depan Luming. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari kaki gunung. Tampaknya sedang terjadi pertempuran besar. Siapa ini? Mungkinkah surga favorit umat manusia telah melenyapkanku? Masih ada seseorang yang bisa sampai sejauh ini. Ekspresi Luming berubah. Menurut spekulasi, Luo Tian seharusnya tidak bisa mencapai tempat ini. Dia segera menyembunyikan auranya dan mendekat dengan hati-hati. Ketika mereka berjalan mendekat, mereka menemukan sebuah gua di kaki gunung. Suara gemuruh datang dari dalam gua. Luming menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan melihat ke depan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh di dalam gua menghilang. Cahaya keemasan menyala dan sesosok tubuh bergegas keluar dari gua. Kolam emas. Tatapan Luming berkedip. Sosok itu sebenarnya adalah Jinchi. Di atas kolam emas, ada manik emas yang menyebarkan sinar cahaya pedang, membantu kolam emas memblokir gas beracun di luar. Namun, jelas bahwa itu tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Gas hijau di wajah Jinchi jelas beracun. Binatang terkutuk. Jinchi menggeram dan menatap ke arah gua. Kemudian, dia menemukan suatu tempat, mengeluarkan tumpukan batu mentah, dan mulai menyerapnya. Dia tidak memperhatikan Luming. Jelas sekali bahwa dia telah bertarung dengan sesuatu di dalam gua dan Zhen Yuan-nya telah sangat terkuras. Sekarang dia keluar untuk menyerap batu mentah untuk memulihkan Zhen Yuan-nya. Setengah jam kemudian, Jinchi bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua lagi. Suara pertempuran terdengar lagi dari dalam gua. Tidak lama kemudian, Jinchi meraung dan bergegas keluar gua. Kali ini, kondisinya lebih buruk. Rambutnya acak-acakan, dan pakaian bulu emas di tubuhnya hancur. Manik emas di kepalanya juga hancur, dan cahaya keemasan yang tersebar sangat berkurang. Gas hijau di wajah Jinchi bahkan lebih kental. Jelas sekali bahwa dia keracunan lebih dalam, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia memandangi gua itu dengan enggan, tetapi dia tidak berani tinggal dan bergegas keluar. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju kolam emas dengan kecepatan tinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 942 Bahasa Indonesia 942 Bab 942 Membunuh Jinchi.
Lu Ming tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengambil nyawanya ketika dia lemah. Saat dia bergegas keluar, Lu Ming langsung meledak dengan kekuatan naganya. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah dekat dengan kolam emas. Siapa ini? Jin Chi kaget dan tiba-tiba melihat ke arah Lu Ming. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming menyentuh bagian atas kepala Jin Chi. Telapak tangan ini bisa membelah gunung. Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jin Chi tidak pernah menyangka akan ada orang lain di sini. Dengan tergesa-gesa, dia mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Tubuh Jin Chi terlempar jauh, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sepertinya dia terluka parah. Mata Lu Ming berbinar. Sebelumnya, Luo Tian sangat takut pada Jin Chi, yang menunjukkan bahwa kekuatan Jin Chi pasti sangat menakutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Luo Tian, atau bahkan lebih kuat. Sekarang dia telah dikirim terbang oleh telapak tangan Lu Ming, jelas bahwa Jin Chi telah terluka parah di dalam gua dan diselimuti gas beracun. Kekuatannya telah sangat berkurang. Berat, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Kamu sedang mencari kematian. Begitu Jin Chi mundur, dia sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan saat dia melihat ke arah Lu Ming. Setelah melihatnya, mata Jin Chi membelalak dan dia berseru, Lu Ming, kamu Lu Ming. Lu Ming tidak sedang menyamar dan kolam emas bisa mengenalinya secara sekilas. Membunuh. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia melangkah maju dan menuju ke kolam emas. Jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena aku terluka. Kaulah yang akan mati hari ini. Aku akan membunuhmu dan mendapatkan hadiah dari penguasa naga banjir. Suara Jin Chi dingin. Cahaya keemasan yang kuat keluar dari tubuhnya dan dia menyerang ke arah Lu Ming. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia berdiri diam, tapi Jin Chi terpaksa mundur. Saat ini, kamu sama sekali bukan tandinganku. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pertahanan. Dia menyerang kolam emas dengan panik. Setiap pukulan dan serangan telapak tangan mengandung kekuatan jutaan jun. Mereka menekan segalanya dan mengalir deras ke kolam emas. Selain itu, banyak serangan yang ditujukan pada mutiara bundar di atas kolam emas. Ledakan. Ledakan. Kolam emas meledak dan bertabrakan dengan Lu Ming terus-menerus. Bang! Setelah beberapa lusin gerakan, manik bundar di atas kepala Jin Chi hancur oleh pukulan Lu Ming. Manik itu pecah dan lebih banyak gas beracun menyembur ke arah Jin Chi. Wajah Jin Chi menjadi lebih hijau. Brengsek. Kolam emas menjerit nyaring dan berubah menjadi bentuk aslinya. Itu adalah luan emas. Tentu saja, itu bukanlah luan emas berdarah murni. Ia memiliki lebih dari 60% garis keturunan Golden Luan. Raungan naga terdengar. Lu Ming menggunakan perpaduan meridian darahnya dan berubah menjadi 9 naga untuk melanjutkan serangannya. Jin Chi batuk darah terus-menerus. Tubuh emasnya ditutupi lapisan tebal gas hijau beracun, dan konsentrasinya semakin kuat. Kolam emas mencoba yang terbaik untuk keluar tetapi ditahan oleh Lu Ming. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan bagi Jin Chi. Matanya sudah dipenuhi kepanikan. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Puci. Cakar 9 naga mencakar tubuh Jin Chi dan merobek sebagian besar daging. Bulu emas beterbangan di udara dan Jin Chi menjerit mengerikan. Bang! Dia menggunakan 9 langkah menapaki surga naga dan mengambil 6 langkah berturut-turut. Serangan kekerasan mengalir ke tubuh Jin Chi, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan membuat lubang besar. Bang! 9 naga itu turun dan meraih sayap Jin Chi dengan cakarnya. Mereka merobek sayap Jin Chi dengan sekuat tenaga, dan saat darah berceceran, sayap itu pun terkoyak. Jin Chi menjerit menyayat hati. Dia tidak lagi memiliki sikap yang tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Yang dia miliki hanyalah rasa takut dan malu. Dia ketakutan. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Ledakan. Cakar naga menyerang lagi, dan kekuatan dahsyat meledak ke tubuh Jin Chi, membubarkan semua kekuatan iblisnya. Tidak, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Jin Chi berteriak. Dia tidak ingin mati. Salah satu dari 9 cakar naga ada di leher Jin Chi. Dia menatap Jin Chi dengan mata dingin dan berkata, bukankah kamu sebelumnya tinggi dan perkasa? Dia sangat mendominasi, merampas barang orang lain bahkan tanpa berkedip. Kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak tega menyia-nyiakannya.
Saat Anda keluar dari gua, Anda menelan beberapa tetes ramuan kehidupan, dan luka Anda akan segera sembuh. Aku juga bukan tandinganmu. Sayang sekali kamu tidak tega menyia-nyiakan ramuan kehidupan, hehe. Lu Ming terus-menerus mencibir. Kamu salah satu dari 4. Mata Jinci melebar. Tidak buruk, kata Lu Ming. Lu Ming, lepaskan aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Saya masih memiliki banyak harta di cincin penyimpanan saya, termasuk ramuan kehidupan. Aku bisa mengembalikan semuanya padamu selama kamu melepaskanku. Jinci dengan keras memohon belas kasihan. Menyelamatkanmu. Apakah kamu akan membunuhku setelah kamu pulih? Apakah aku sebodoh itu? Lagi pula, setelah aku membunuhmu, hartamu akan menjadi milikku, kan? Lu Ming mencibir. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Jinci berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mengayunkan cakar naganya, membunuh kolam emas. Ras iblis favorit surga, yang sebanding dengan 10 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, telah mati begitu saja. Dia meninggal dengan sangat menyesal. Kekuatan melahapnya meledak dan melahap energi esensi darah dari kolam emas, mengambil cincin penyimpanannya. Dia melirik ke cincin penyimpanan dan memang melihat 2 botol jade. Botol giok berisi air kehidupan. Lu Ming sangat gembira. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan dan melihat ke dalam gua. Ada seekor makhluk di dalam gua, dan ia telah bertarung dengan kolam emas begitu lama. Apa yang telah terjadi? Lu Ming berspekulasi bahwa makhluk di dalam gua tidak akan lebih kuat dari kolam emas. Jika tidak, Golden Pool tidak akan berani menyerangnya berulang kali. Itu tidak mungkin lebih kuat dari kolam emas. Jika kolam emas terluka, makhluk itu tidak akan utuh. Ini mungkin sebuah peluang. Tiang totem, mungkinkah ada di gua ini? Kalau tidak, mengapa Jinci bekerja begitu keras? Saat memikirkan tiang totem, hati Lu Ming membara karena gairah. Lu Ming dengan hati-hati mendekati gua. Lubangnya sangat besar, dan ada cahaya redup yang datang dari dalam. Lu Ming masuk perlahan dan melihat ke dalam. Ada sebuah gua besar di dalamnya. Di belakang gua itu ada gua lain. Cahaya itu datang dari gua itu. Di pintu masuk gua, ada seekor kepiting besar berwarna-warni. Kepiting raksasa itu lebih tinggi dari manusia hanya dengan berbaring di sana. Namun, ada banyak luka di tubuhnya, dan darah masih mengalir keluar. Tampaknya kepiting raksasa inilah yang telah bertarung melawan kolam emas. Namun, kepiting raksasa ini tidak lebih baik dari Jinci. Auranya lemah dan jelas terluka parah. Jari-jari Lu Ming mulai melambai di udara dan dia mulai menuliskan susunannya. Kecepatannya sangat cepat, dan jari-jarinya seperti kilat saat melesat di udara. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruangan. Mencicit, kepiting raksasa merasakan fluktuasi dan melihat ke atas. Ketika ia melihat Lu Ming, ia mengeluarkan suara yang tajam dan bangkit, merangkak ke arahnya. Membunuh. Pergi. Lu Ming berteriak pelan. Susunan di udara bersinar dan mengembun menjadi anak panah, menembakkannya ke arah kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu mengibaskan ekornya dan memblokir semua anak panah. Pada saat yang sama, kepiting raksasa memuntahkan sejumlah besar gas beracun yang menyebar ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 943 Bahasa Indonesia 943 Ras Dewa Kuno Bermata Tiga. Sayangnya, Lu Ming paling tidak takut dengan gas beracun. Dia bergegas dan memulai pertarungan dengan kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu sangat kuat. Itu jelas tidak lebih lemah dari kolam emas. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Namun, sebagian besar kekuatan kepiting raksasa terkonsentrasi pada gas beracun. Bagi yang lain, ini merupakan ancaman yang fatal. Namun bagi Lu Ming, dia bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, kepiting raksasa itu terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Dengan cara ini, Lu Ming lebih unggul. Namun, meskipun Lu Ming berada di atas angin, masih sangat sulit baginya untuk membunuh kepiting raksasa itu. Gua itu dipenuhi dengan suara gemuruh yang terus-menerus. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kepiting raksasa. Setelah beberapa ratus gerakan, dia akhirnya membunuhnya. Namun, Lu Ming sendiri juga terluka parah. Lu Ming segera mengeluarkan botol giok.
Botol giok berisi ramuan kehidupan. Dia menuangkan 2 tetes dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan membiarkan garis keturunan 9 naga melahapnya. Cedera Lu Ming pulih dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit, lukanya sembuh total. Ramuan kehidupan sungguh menakjubkan. Lu Ming diam-diam merasakannya. Segera, inti penting Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Dia melihat ke lubang yang bersinar. Tiang totemnya ada di dalam. Lu Ming berjalan dengan hati-hati dan melangkah ke dalam gua. Itu adalah sebuah lorong. Cahaya datang dari depan dan panjang lorong lebih dari 100 meter. Setelah melewati lorong, Lu Ming sampai di gua besar lainnya. Lu Ming sangat terkejut ketika dia tiba di gua. Pasalnya, tidak ada jejak gas beracun di dalam gua ini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan ki spiritual surga dan bumi yang sangat kaya. Faktanya, ada ki asal langit dan bumi di ki spiritual langit dan bumi. Ki ini persis sama dengan yang ada di batu permata mentah. Itu disebut asal ki. Gua ini dan Pulau Racun Langit hanyalah 2 dunia yang berbeda. Siapa itu? Tiba-tiba, ia melihat sesosok tubuh kekar duduk bersila di pojok gua. Sosok ini jelas adalah Dewa Bermata Tiga, namun Dewa Bermata Tiga ini tampak sangat tua. Semua sisiknya telah rontok, dan kedua tanduknya tumpul dan tidak bernyawa. Namun, masih ada samar aura kehidupan di tubuhnya. Dan di samping Dewa Bermata Tiga ini, ada banyak kerangka. Ini semua adalah panji-panji tulang yang tebal, dan jelas sekali bahwa itu ditinggalkan oleh ras Dewa Bermata Tiga. Pada saat ini, Dewa Bermata Tiga tiba-tiba membuka matanya dan menatap Lu Ming. Periode 20 tahun naik lagi. Kalian manusia ada di sini lagi. Dan EBSCP, ayo pergi. Sebuah suara kuno terdengar dari Dewa Bermata Tiga. Mata Lu Ming serius saat dia mengamati Dewa Bermata Tiga. Dewa Bermata Tiga ini sepertinya sudah sangat tua dan akan segera mati. Aura di tubuhnya sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Lu Ming. Saat itulah Lu Ming merasa lega. Manusia muda, ada apa? Kamu masih takut padaku, orang yang sedang sekarat? Kata lelaki tua bermata tiga itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Ming bertanya. Menurut apa yang dia ketahui, ada beberapa reruntuhan di sini yang tidak bisa dimasuki oleh ras Dewa Bermata Tiga. Jika mereka masuk, mereka pasti akan mati. Terlebih lagi, ini adalah salah satu dari 9 tanah terlarang yang besar, jadi bagaimana ras Dewa Bermata Tiga bisa masuk? Mungkinkah ras Dewa Bermata Tiga bisa memasuki Pulau Racun Langit? Haha, bagaimana aku bisa masuk? Apakah menurut Anda saya ingin masuk tetapi terpaksa? Dunia ini tidak mengizinkan keberadaan makhluk di atas alam dewa spiritual. Kami hanyalah cobaan bagi umat manusia Anda. Dewa kuno bermata tiga mengeluarkan raungan pelan. Apa yang Anda tahu? Mata Lu Ming berkedip. Dia selalu merasa ada keberadaan yang kuat di balik semua ini. Pertempuran Providence benar-benar seperti tempat mereka berlatih. Siapa yang mengendalikan segalanya dari balik layar? Apakah kamu ingin tahu? Saya dapat memberitahu Anda. Dewa kuno bermata tiga berkata dengan suara rendah. Lu Ming tidak berbicara. Dia mendengarkan dengan tenang dan tetap berhati-hati. Meskipun aura Dewa tua bermata tiga ini lemah, Lu Ming tetap tidak berani gegabah. Menurut catatan kuno, ras Dewa Bermata Tiga kita sangat kuat dan mendominasi dunia. Di luar dunia ini, kalian manusia tidak lebih dari pecundang ras Dewa Bermata Tiga, tidak lebih dari anjing kami. Dewa kuno bermata tiga mencibir. Lu Ming masih tidak mengatakan apapun. Dewa tua bermata tiga melanjutkan. Di dunia ini, dahulu kala, makhluk kuat yang tersisa dari ras manusia menangkap sekelompok ras dewa bermata tiga milikku dan menempatkan mereka di dunia ini agar rasku bisa bereproduksi. Kemudian, mereka menggunakannya untuk mengembangkan kejeniusan umat manusia. Anda mencoba memupuk seorang jenius tiada taraf yang dapat melawan ras dewa bermata tiga saya di dunia luar. Hehe, mimpi yang bodoh. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Apa dunia luar yang dibicarakan oleh Dewa Tua Bermata Tiga itu? Seharusnya bukan dunia tempat Lu Ming berada. Mungkinkah itu surga? Saat itu, ras Dewa Bermata Tiga telah muncul di pulau kecil di alam surga, dan mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin menyerang alam primordial. Mungkinkah pertempuran Providence dikendalikan oleh sosok perkasa dari alam surga? Dalam sekejap,
Luming memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Oleh karena itu, di dunia ini, mustahil bagi siapapun yang berada di atas alam dewa spiritual untuk muncul. Selama seseorang dari klan saya menerobos ke alam dewa spiritual, mereka akan ditekan atau bahkan dibunuh. Saya ditekan oleh hukum langit dan bumi ketika saya menerobos ke alam dewa spiritual. Saya melarikan diri ke sini dengan cedera serius. Jadi jangan khawatir, saya bukan ancaman bagi Anda. Dewa kuno bermata tiga melanjutkan. Tidak lagi, kata Luming. Itu saja, sudah terlalu lama, dan saya hanya tahu sebanyak ini. Wah, aku hanya berjuang pada nafas terakhirku, menderita setiap hari. Karena aku sudah banyak bicara, datang dan singkirkan aku, dan biarkan aku bebas. Dewa kuno bermata tiga menghela nafas. Membunuhmu. Tatapan Luming berkedip. Itu benar, saya telah menyeret tubuh saya yang rusak dan menderita setiap hari. Saya lebih baik mati. Bagaimana kalau kamu membantuku dalam hal ini? Petik 2. Kata pria bermata tiga itu. Baiklah. Mata Luming berkedip saat dia berjalan menuju dewa bermata tiga. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengarahkannya pada dewa bermata tiga. Tepat pada saat ini, bibir dewa tua bermata tiga itu membentuk senyuman dingin. Pada saat berikutnya, bayangan hitam keluar dari dantiannya dan menyerang Luming. Aku tahu kamu akan menjadi seperti ini. Luming mencibir dan mundur dengan cepat. Diagram gunung dan sungai berputar di sekelilingnya saat dia melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan yang menakutkan mendarat di bayangan. Bayangan itu menjerit nyaring. Meskipun tersebar, ia mengembun lagi di saat berikutnya dan terus menyerang Luming. Namun, hal itu terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Dengan gemetar, ia terlempar. Ini adalah roh dewa. Luming terkejut. Baru sekarang dia bisa melihat dengan jelas penampakan bayangan itu. Itu sebenarnya adalah miniatur dewa bermata tiga, dan tampak persis seperti dewa kuno bermata tiga. Ini jelas merupakan dewa roh yang telah dipadatkan oleh dewa bermata tiga kuno. Dewa bermata tiga ini hampir melangkah ke alam dewa spiritual, tapi sayang sekali dia ditekan. Tuhan spiritual yang setengah jadi akan segera menghilang. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan memenuhi keinginanmu dan membunuhmu untuk selamanya. Luming mengambil satu langkah ke depan dan terus memukul dengan kedua tinjunya. Satu demi satu, tinjunya terbang menuju dewa spiritual dari ras dewa bermata tiga. Dewa spiritual mencoba mengelak, tetapi pancaran tinju terlalu banyak. Tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Ia terkena pancaran tinju, dan dengan setiap pukulan, dewa spiritual akan menghilang. Kemudian, negara tersebut akan melakukan reformasi dan menjadi lebih lemah. Kaisar Naga Abadi Chapter 944 Bahasa Indonesia. 944 Selusin Dewa Roh. Ledakan, ledakan, saat pancaran tinju terus memancar, dewa spiritual menjadi semakin lemah. Jika itu adalah dewa spiritual biasa, Luming pasti bukan tandingannya. Namun, dewa tua bermata tiga ini telah ditekan bahkan sebelum dia bisa menerobos ke alam dewa spiritual. Dia hanya bisa dianggap sebagai dewa setengah spiritual, dan tubuhnya terluka parah. Dia sangat lemah dan sepenuhnya ditekan oleh Luming. Setelah beberapa saat, dewa roh bergoyang dan terbang kembali ke tubuh dewa tua bermata tiga. Dewa kuno bermata tiga mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tiang totem, aku akan menghancurkannya. Dengan itu, tubuh dewa tua bermata tiga itu tiba-tiba bergerak, dan dia menerkam ke arah tertentu. Tatapan Luming menyapu seluruh gua. Ia melihat pilar batu setinggi sekitar 3 meter di sisi gua. Terdapat berbagai pola yang diukir pada pilar batu tersebut, seperti naga, burung phoenix, dan harimau. Ini adalah tiang totem. Jantung Luming berdetak kencang. Dia begitu fokus pada dewa tua bermata tiga sehingga dia tidak memperhatikan tiang totem. Tanpa ragu-ragu, Luming mengambil langkah maju dan menyerang dewa tua bermata tiga. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menembus dewa tua bermata tiga itu. Puci, tombak itu menembus tubuh dewa tua bermata tiga itu, memakukannya ke dinding. Saya tidak mau menerima ini. Ras dewa bermata tiga saya cepat atau lambat akan memusnahkan umat manusia. Dan EBSCP, ARG, dewa kuno bermata tiga mengeluarkan raungan yang marah dan tidak mau, lalu dia mati. Ekspresi Luming tenang.
Dia bisa memahami keengganan Dewa Tua Bermata Tiga untuk menyerah. Dia telah berkultivasi dengan keras sepanjang hidupnya dan hendak menerobos ke alam dewa spiritual, namun dia ditekan dan seluruh usaha hidupnya sia-sia. Dia hanya bisa bersembunyi di gua ini dan menunggu nyawanya habis sebelum meninggal karena usia tua di sini. Namun, keduanya berbeda ras dan saling bermusuhan. Lu Ming tidak punya alasan untuk bersimpati pada mereka. Pandangannya tertuju pada pilar batu. Apakah ini tiang totem? Tujuan kunjungan Lu Ming adalah untuk itu. Lu Ming berjalan ke bagian bawah tiang totem dan memeluknya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya dengan paksa tetapi tidak bergerak sama sekali. Ini cukup berat. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, inti penting dalam tubuhnya meledak, dan dia menariknya dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh gua mulai bergetar. Lu Ming perlahan mencabut tiang totem. Bangkit. Lu Ming berteriak dan menarik gunung itu dengan sekuat tenaga. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol dan dia memberikan kekuatan pada pinggangnya. Dengan suara keras, tiang totem ditarik ke atas. Namun, pada saat ini, tiang totem tiba-tiba bersinar terang. Lebih dari 10 sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dan terbang menuju ruang di antara alis Lu Ming. Tidak baik, Lu Ming terkejut. Ini karena dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat bahwa selusin sinar cahaya sebenarnya adalah selusin dewa spiritual, semuanya dalam bentuk miniatur makhluk ras Dewa Bermata Tiga. Pada saat ini, kerangka anggota ras Dewa Bermata Tiga melintas di benak Lu Ming. Mungkinkah kerangka itu sama dengan Dewa Kuno Bermata Tiga, Dewa Bermata Tiga yang ditekan setelah menerobos ke alam dewa spiritual dan mati di sini? Setelah mereka mati, roh dewa menempelkan dirinya pada tiang totem. Kami telah ditipu. Baru saja, Dewa Tua Bermata Tiga berpura-pura menghancurkan pilar totem, tapi dia sebenarnya mengingatkan Lu Ming bahwa itu adalah pilar totem. Dia ingin mengingatkan Lu Ming untuk mencabutnya, dan begitu dia mencabutnya, dewa spiritual di pilar totem akan menyerang Lu Ming. Namun, saat ini, semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Sudah terlambat bagi Lu Ming untuk menghindar. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 10 dewa spiritual menyerbu ke dalam gelabela Lu Ming dan ke lautan kesadarannya. Keluar, Lu Ming meraung dan menutup matanya. Pikirannya muncul di lautan kesadarannya dan memadat menjadi bentuk fisik. Lebih dari selusin dewa spiritual muncul di lautan spiritualnya, memancarkan segala jenis aura yang kuat. Membunuh. Salah satu dewa spiritual memancarkan aura petir yang kuat. Tampaknya tidak memiliki kecerdasan dan menyerang Lu Ming. Cepat, sangat cepat. Sungguh niat guntur yang kuat. Dewa-dewa spiritual ini dibentuk oleh energi dan alam tujuan langit dan bumi. Kesadaran pemilik aslinya telah hancur, dan hanya naluri mereka yang tersisa. Naluri mereka untuk membunuh manusia. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia segera mensimulasikan seni surgawi yang menekan penjara dan melemparkan pukulan. Ledakan. Tubuh Lu Ming menjadi mati rasa. Dia dikirim terbang dan tubuhnya hampir hilang. Membunuh. Pada saat itu, dewa spiritual lainnya berubah menjadi seberkas api. Konsep api yang sangat kaya menyebar dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Tubuh Lu Ming sepertinya terbakar saat dia dikirim terbang. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dewa spiritual ini ingin melenyapkan pikiran dan kemauan Lu Ming. Jika keinginan Lu Ming dilenyapkan, itu sama dengan kematiannya. Suara mendesing. Sinar cahaya keemasan menembus awan di lautan kesadarannya dan menebas Lu Ming. Penciptaan emas. Kehendak para dewa spiritual ini semuanya berada pada tingkat keempat dan sangat kuat. Alam niat tingkat keempat dari langit dan bumi adalah tingkat tertinggi. Orang-orang ini telah menguasai alam niat tingkat tertinggi, yang jauh lebih kuat daripada alam niat tingkat ketiga. Puff! Tubuh Lu Ming terbelah dua oleh cahaya keemasan, dan rasa sakit yang menusuk ke dalam jiwanya datang dari tubuhnya. Tubuh Lu Ming, yang telah terbelah menjadi dua, mundur dengan cepat dan mengembun kembali di kejauhan. Namun, wajahnya sangat pucat. Di lautan kesadarannya, tubuhnya dibentuk oleh pikirannya. Kalaupun terpecah, masih bisa direformasi. Namun, rasa sakit itu nyata. Situasinya saat ini sangat berbahaya. Di lautan kesadaran, tubuhnya memang bisa berubah sesuka hati, tapi jika dia tidak bisa menahan rasa sakit dan keinginannya hilang, tubuhnya tidak akan pernah bisa berubah lagi, yang berarti kematiannya.
Ini adalah ujian kemauan. Keinginanku teguh, bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu? Lu Ming menggeram dengan suara rendah. Matanya sangat bertekad. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua dewa spiritual itu menerkam Lu Ming. Membunuh. Di lautan kesadaranku, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Lu Ming meraung dan menerkam beberapa dewa spiritual. Setelah beberapa gerakan, Lu Ming masih terpencar. Namun, di kejauhan, dia mengembun lagi. Keinginannya kuat dan dia tidak tergerak. Mereka terus bertarung. Dia menggunakan semua pengetahuannya di lautan kesadaran ini untuk melawan selusin dewa spiritual. Keinginannya tegas. Tidak peduli seberapa hebat rasa sakitnya, dia tidak akan tergerak dan akan bertarung sekuat tenaga. Pada awalnya, Lu Ming benar-benar dirugikan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, semakin banyak Lu Ming bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia mulai terbiasa bertarung di lautan kesadarannya. 10 hari kemudian, Lu Ming melukai para dewa spiritual dengan konsep api dengan satu pukulan, hingga lengannya patah. Lengan yang patah berubah menjadi konsep api dan memasuki tubuh Lu Ming. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api sebenarnya sedikit meningkat. Kamu bisa melakukan ini, maka kamu akan menjadi makananku. Mata Lu Ming bersinar terang. Dia sangat bersemangat saat dia bertarung melawan dewa-dewa spiritual ini. Waktu berlalu hari demi hari. Tubuh Lu Ming terus berpegangan pada tiang totem. Dia berdiri di dalam gua, tidak bergerak. Teknik naga perangnya yang sebenarnya beredar dengan sendirinya, seperti pusaran, menyerap roh ki dan ki asal di sekitarnya. Basis budidayanya perlahan meningkat. Di lautan kesadarannya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Sebulan kemudian, dewa spiritual dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Alam niat yang sesuai dari langit dan bumi diserap oleh Lu Ming, dan alam niat yang sesuai ditingkatkan dengan selisih yang besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 945 Bahasa Indonesia 945 Peningkatan yang mengerikan, esensi langit dan bumi giok. Waktu berlalu. 1 bulan, 2 bulan. Lu Ming tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa sedang terjadi perang. Perang besar. Dia bertarung dengan lebih dari selusin dewa roh. Keinginannya sangat kuat. Tidak peduli seberapa hancurnya, dia bisa pulih. Itu sekuat batu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selusin dewa spiritual dikalahkan dan disebarkan oleh Lu Ming satu demi satu. Hal yang menakjubkan adalah niat para dewa spiritual akan terintegrasi ke dalam rune niat Lu Ming. Pemahamannya tentang rune niat tertentu akan meningkat pesat. Ada lebih dari selusin dewa spiritual, dan mereka mengandung berbagai macam maksud. Ledakan, ledakan. Lu Ming tidak tahu kapan, tapi hanya ada satu dewa spiritual yang tersisa di lautan kesadarannya. Tuhan spiritual ini telah memahami alam esensi bumi. Pertahanan yang kuat. Lu Ming agak terdiam. Dewa spiritual ini dilindungi oleh maksud bumi dan seperti cangkang kura-kura. Itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Lu Ming dan dewa spiritual terus bertarung. Perlahan, 3 hari berlalu. Akhirnya, Lu Ming menerobos pertahanan dan mengalahkan dewa spiritual. Lu Ming dapat merasakan bahwa konsep buminya telah meningkat pesat. Haha, dewa tua bermata 3 itu mencoba menyakitiku, tapi siapa sangka dia malah membantuku. Keempat niatku semuanya meningkat dengan selisih yang sangat besar. Lu Ming tertawa. Sambil berpikir, dia kembali ke tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia masih memegang tiang totem dan berdiri di sana. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama saya bertarung dengan dewa spiritual itu. Rasanya waktu sudah lama berlalu. Namun, pertarungan kismet belum berakhir. Kalau tidak, aku akan diteleportasi keluar. Lu Ming berpikir dalam hati. Tingkat kultivasi saya. Tiba-tiba, hati Lu Ming bergetar. Dia merasakannya dan segera menemukan bahwa ki sebenarnya di tubuhnya melonjak dan sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alam embrio roh tingkat ke-7. Ini adalah alam embrio roh tingkat ke-7. Lu Ming tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja membunuh selusin dewa spiritual di lautan kesadarannya, namun budidayanya sebenarnya telah meningkat 3 tingkat, dari alam embrio roh tingkat ke-4 ke tahap awal alam embrio roh tingkat ke-7. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lihatlah wilayah niatku.
Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia sangat gembira. Niat angin, api, dan kilatnya semuanya telah mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan level 3. Niat bumi sedikit lebih lemah, tetapi juga telah mencapai tahap akhir dari tingkat 3 tingkat atas. Itu sudah meningkat pesat. Sudah berapa lama? Basis kultivasi saya sebenarnya telah meningkat pesat. Ini terlalu mengejutkan. Lu Ming merenung secara diam-diam. Di saat yang sama, dia sangat senang. Ini adalah peluang besar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku pasti bisa membunuh Luo Tian dengan mudah. Lu Ming merasakan energi agung di tubuhnya dan matanya dipenuhi antisipasi. Tentu saja, yang dia maksud adalah Luo Tian di masa lalu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan apakah budidaya Luo Tian telah meningkat. Ada sesuatu di bawah sana. Pada saat ini, Lu Ming menyadari ada sesuatu yang aneh di bawah tiang totem. Dengan berpikir, tiang totem itu disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Ada lubang tempat tiang totem dicabut. Di bawah lubang, terlihat sepotong besi dengan pola aneh. Balok besi itu kelihatannya sangat besar, dan hanya sebagian saja yang terlihat di dalam lubang. Sisanya tertutup bebatuan di tanah. Lu Ming membuka paksa batu itu dan menyadari bahwa itu bukanlah balok besi melainkan kotak besi besar. Lu Ming mengeluarkan kotak besi itu. Apa yang ada di dalam kotak logam ini? Lu Ming sedikit penasaran dan membuka kotak logam itu. Di dalam kotak besi, ada dua sosok batu giok setinggi manusia. Ya, sosok batu giok, seolah-olah diukir dari batu giok yang sangat berharga. Sosok giok memancarkan esensi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Murid Lu Ming berkontraksi dengan tajam. Dia memikirkan semacam harta karun, esensi langit dan bumi giok. Itu benar, ini bukanlah orang giok yang dipahat dari giok, tapi esensi giok langit dan bumi. Esensi langit dan bumi giok dikatakan sebagai jenis giok tertinggi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menyerap esensi langit dan bumi dan lahir secara kebetulan. Jika makhluk hidup seperti ini benar-benar membangkitkan kecerdasannya dan dilahirkan, itu akan sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, esensi giok langit dan bumi yang matang lahir di hutan belantara timur. Itu sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Ia bisa bersaing atau bahkan lebih kuat dari Kaisar Bela Diri. Dia telah menimbulkan badai darah di benua timur dan dibunuh oleh makhluk yang lebih kuat. Sangat sulit bagi esensi langit dan bumi untuk matang sepenuhnya. Setelah matang, ia tidak akan terkalahkan di dunia. Namun, esensi giok yang belum matang dan belum membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya adalah harta karun tertinggi yang langka. Ini benar-benar bisa dikatakan langka. Ini karena esensi langit dan bumi giok, dikombinasikan dengan beberapa bahan lain, dapat digunakan untuk memurnikan tubuh yang sempurna. Jika kehidupan Master Alam Dewa Spiritual akan segera berakhir, dia dapat menempelkan dewa spiritualnya ke tubuh yang dimurnikan oleh langit dan bumi giok dan menjalani kehidupan lain. Seberapa berharganya ini? Lu Ming sebenarnya mendapatkan dua di sini. Jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, dia memikirkan 9 matahari Paragon. Jika Paragon 9 matahari memiliki esensi giok langit dan bumi ini, dia dapat sepenuhnya mereformasi tubuh fisiknya dan kembali ke dunia. Itu hebat. Pada saat ini, hati Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Dia 10 kali, tidak, 100 kali lebih bersemangat daripada saat dia mengetahui bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Dalam perjalanannya, 9 matahari tertinggi telah banyak membantunya. Prestasinya saat ini semua karena 9 matahari tertinggi. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi sampah yang garis keturunannya diambil dari keluarga Lu di kota angin berapi-api di kekaisaran matahari yang terik. Dia mungkin sudah lama dibunuh oleh orang lain. Ada satu hal yang selalu ada di pikirannya, yaitu menemukan harta karun 9 matahari tertinggi untuk membentuk tubuh fisik baru. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Dan jimat giok. Lu Ming menemukan jimat batu giok di samping dua roh langit dan bumi. Lu Ming mengambilnya dan melihatnya. Dia tahu bahwa itu adalah semacam buku rahasia yang mencatat teknik budidaya atau jimat giok yang mencatat sesuatu. Dengan sapuan pikirannya, Lu Ming menyadari bahwa ini adalah keterampilan rahasia.
Mantra terlarang kembar. Ini adalah nama dari keterampilan rahasianya. Nama yang aneh. Lu Ming mulai membaca isinya. Sekilas, Lu Ming terkejut dan matanya membelalak. Sungguh keterampilan rahasia yang luar biasa. Keterampilan rahasia yang aneh. Keterampilan rahasia yang mengejutkan. Lu Ming berseru terus-menerus. Menurut catatan mantra terlarang kembar, keterampilan rahasia ini sebenarnya bisa mengolah satu orang menjadi dua. Benar sekali, ada perbedaan besar antara mengolah dua orang dan mengolah klon. Dengan menggunakan esensi langit dan bumi giok sebagai materialnya, jiwa seseorang akan terbelah menjadi dua dan jiwa lainnya akan terbentuk. Diri ini akan menjadi tubuh kedua, sedangkan tubuh utama akan menjadi tubuh utama. Ini benar-benar berbeda dari tiruan. Ini karena, secara umum, sebuah klon hanya dapat memiliki sebagian dari kekuatan tempur aslinya dan tidak dapat mengolahnya. Kekuatan yang dimilikinya saat diolah akan selalu sama. Namun, mantra terlarang kembar berbeda. Klon yang dia kental pada dasarnya sama dengan tubuh utama. Mereka memiliki kekuatan dan aura yang sama. Mereka bahkan dapat mengolah, memahami, dan bahkan berkomunikasi satu sama lain. Ini sangat menakutkan dan menantang surga. Ini setara dengan dua orang yang berkultivasi. Satu-satunya perbedaan adalah klon tersebut tidak memiliki kesadaran. Itu dikendalikan oleh tubuh utama dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Itu hanya akan fokus pada budidaya. Ini lebih cepat daripada budidaya tubuh utama. Terlebih lagi, jika tubuh utama mati secara tidak sengaja, kesadaran dapat terbangun di tubuh kedua. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Betapa menantangnya hal ini. Namun, ada peringatan di akhir nyanyian kembar terlarang itu. Ini adalah teknik terlarang yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan kehancuran diri sendiri. Kaisar Naga Abadi Chapter 946 Bahasa Indonesia. 946 orang dari benua luar. Selanjutnya, seni terlarang kembar memiliki peluang untuk berhasil. Jika dia gagal pertama kali dan mencoba lagi, bahayanya akan semakin besar. Luar biasa, terlalu luar biasa. Pantas saja ada dua esensi langit dan bumi giok di sini. Itu dipersiapkan untuk mantra terlarang kembar. Lu Ming kagum dan jantungnya berdebar kencang. Siapapun akan tergoda dengan teknik rahasia yang menantang surga. Kebetulan saya memiliki dua esensi langit dan bumi giok. Saya akan memberikan satu kepada senior Jiu Yang, dan saya akan menyimpan yang lainnya untuk berlatih mantra terlarang kembar. Jika saya tidak berhasil dalam satu upaya, maka saya akan menyerah. Lu Ming merenung dalam hatinya. Kemudian, dia dengan hati-hati menutup kotak logam itu dan menyimpannya. Tidak mungkin untuk mengembangkan keterampilan rahasia seperti itu sekarang. Selain sari langit dan bumi giok, ia membutuhkan bahan lain, terutama yang dapat memupuk jiwa. Dia hanya bisa mengolahnya setelah perang Providence selesai. Mari kita lihat buku takdir. Dengan sebuah pemikiran, kitab takdir muncul. Lu Ming menyadari bahwa nilai keberuntungannya telah mencapai lebih dari 300.000. Dengan kata lain, perjalanan ke Pulau Racun Langit ini telah meningkatkan nilai keberuntungannya lebih dari 200.000. Kali ini adalah kesempatan yang sangat bagus. 9 pilar totem muncul. Petik 2. Mata Lu Ming tiba-tiba menyipit. Ia menyadari bahwa pemberitahuan dari Book of Destiny menyatakan bahwa 9 pilar totem telah muncul. Masih ada satu pilar lagi yang harus dituju sebelum dia bisa membuka kota kuno Providence. Sepertinya banyak waktu telah berlalu. Pertempuran Providence mungkin akan segera berakhir. Lu Ming memperkirakan dia telah tinggal di sini setidaknya selama beberapa bulan. Waktunya keluar. Setelah menyimpan barang-barang tersebut, Lu Ming melihat sekeliling dan memastikan tidak ada barang lainnya. Dia kemudian melangkah keluar. Saat dia keluar gua, gas beracun yang kental masih ada di luar. Lu Ming melepaskan kekuatan melahap untuk menutupi seluruh tubuhnya dan menahan gas beracun. Dia kemudian melangkah keluar. Setelah meninggalkan gua, langkah kaki Lu Ming menjadi semakin cepat. Dia melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap mata. Setelah itu, serangga beracun mulai bermunculan. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, dia bisa melewatinya dengan mudah. Sepanjang jalan,
dia juga menemukan banyak tumbuhan spiritual dan memungutnya. Segera, Lu Ming tiba di tepi pulau racun langit. Di permukaan danau, ada gas beracun berwarna hijau kental yang melayang-layang. Gas beracun tersebut hanya akan hilang setiap 3 bulan sekali. Jelas ini belum waktunya. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika pertempuran Kismet 10 hari atau setengah bulan lagi, saya akan merindukannya jika saya tinggal di sini. Jika saya terburu-buru, diagram gunung dan sungai seharusnya bisa menghentikan saya, bukan? Petik 2. Lu Ming berpikir dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di udara, hanya ada satu gulungan diagram gunung dan sungai yang mengambang. Lu Ming mengendalikan diagram gunung dan sungai dari dalam dan terbang menuju permukaan danau. Seketika, diagram gunung dan sungai dikelilingi oleh gas beracun. Untungnya, materi diagram gunung dan sungai sangat luar biasa dan tingkatnya sangat tinggi. Ia berhasil menahan invasi gas beracun. Dengan sangat cepat, diagram gunung dan sungai melintasi permukaan danau dan kembali ke tepian. Lu Ming muncul dari diagram gunung dan sungai dan menyimpannya. Fiuh, akhirnya aku keluar. Ayo kita cari Cisue dan yang lainnya. Mari kita lihat berapa lama lagi sebelum pertempuran Providence berakhir. Saya ingin tahu apa yang terjadi selama ini. Petik 2. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Selama periode ini, dia mencoba mengirim pesan ke Bai Cixue, Wen Zhongli dan yang lainnya menggunakan jimat giok, tetapi mereka tidak bisa keluar. Sepertinya jarak mereka terlalu jauh. Lu Ming hanya bisa terbang dan mencari. Setelah terbang selama sehari dan menempuh jarak beberapa juta mil, Lu Ming tidak bertemu satu orang pun. Bukan saja dia tidak bertemu satu orang pun, dia bahkan tidak bertemu dengan ras dewa bermata 3. Aneh, ada yang tidak beres. Saya telah terbang jutaan mil, tidak mungkin saya tidak bertemu satu orang pun. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia merasa sangat aneh. Dia kembali ke tempat Bai Cixue dan yang lainnya berkumpul, tapi tidak ada seorang pun di sana. Rupanya mereka sudah lama pergi. Saya tidak percaya ini. Mari kita lihat kota kerajaan ras dewa bermata 3 dan tangkap beberapa dari mereka untuk menanyakan situasinya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming menuju ke arah kota kerajaan dewa bermata 3 sesuai dengan peta yang diperolehnya dari dewa bermata 3. Ibu kota ras dewa bermata 3 berada di pusat dunia ini. Lu Ming terbang sepanjang hari sebelum dia mendekati perbatasan ibu kota. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada 2 sinar merah darah di depan mereka, melesat ke arah utara. Saat Lu Ming sangat gembira dan hendak mengejar, kedua sinar cahaya itu tiba-tiba berhenti dan terbang menuju Lu Ming. Cahaya menghilang dan 2 pemuda muncul. 2 pemuda berjubah merah darah dengan pedang panjang di punggung mereka memancarkan niat pedang yang kuat dan berdarah. Mungkinkah mereka berasal dari sekte mayat surgawi? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menatap kedua pemuda itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Haha, masih ada seseorang dari benua hutan belantara dewa di sini. Dia sebenarnya berani berlarian sendiri. Tepat pada waktunya untuk membunuhnya, dan poin nasibnya akan menjadi milik kita. Seorang pria muda dengan tahi lalat besar di dagunya memandang Lu Ming dengan dingin. Nilai keberuntungannya adalah milikmu. Cincin penyimpanannya adalah milikku. Pemuda lainnya juga berbicara, tampak seolah-olah Lu Ming sudah mati. Hati Lu Ming tiba-tiba bergetar dan pikirannya berputar cepat. Mereka menyebut kami orang-orang dari benua hutan belantara surgawi. Orang-orang di benua hutan belantara surgawi tidak akan pernah menyapa mereka seperti ini. Mungkinkah kedua orang ini bukan berasal dari benua hutan belantara surgawi? Tapi bagaimana mungkin? Hati Lu Ming sedang kacau. Sejak zaman kuno, perang demi keberuntungan karma selalu dilakukan dengan sendirinya. 5 wilayah besar di benua hutan belantara surgawi menjalankan aktivitasnya masing-masing. Mereka belum pernah melakukannya bersama sebelumnya. Apalagi hal itu dilakukan oleh orang-orang dari benua lain. Sekarang, mengapa seseorang dari benua lain muncul? Tampaknya saat Lu Ming berada di Pulau Racun Langit, ada beberapa perubahan di luar. Anak ini tidak berbicara. Apakah dia bisu? Petik 2. Pemuda dengan tahi lalat di dagunya mencibir. Siapa yang peduli siapa dia, bunuh saja dia. Kata pemuda lainnya. Dari mana asal kalian? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Hehe,
Jadi kamu tidak bisu. Kematian sudah dekat, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Kami dari benua Bloodblade. Matilah, nak. Pria muda dengan tahi lalat itu mencibir. Niat pedang pada tubuhnya melonjak. Energi pedang berwarna merah darah, panjangnya ribuan meter, menebas Luming. Kedua pemuda ini memiliki aura yang sangat kuat dan telah mencapai alam embrio roh tingkat kelima. Jika mereka ditempatkan sebelum Luming memasuki Pulau Racun Langit, mereka akan berada di peringkat ke-40 atau ke-50 dalam daftar 1000 talenta teratas. Bang! Luming melambaikan tangannya sedikit dan pedang astral berwarna darah itu runtuh. Ekspresi kedua pemuda itu berubah. Sorot mata kedua pemuda itu berubah menjadi serius saat melihat pria itu mampu menghancurkan energi pedang pemuda berwajah tahi lalat itu dengan begitu mudahnya. Benua Bloodblade, mengapa kamu di sini? Juga, di manakah para elit benua hutan belantara surgawi? Luming maju selangkah. Matanya menjadi dingin dan dia menanyakan beberapa pertanyaan. Nak, pergilah ke neraka dan tanyakan. Pemuda berwajah tahi lalat itu berteriak dengan dingin saat niat membunuhnya meledak. Ki darahnya melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang besar. Teknik budidaya ini mirip dengan teknik budidaya pedang darah ketujuh dari Sekte Mayat Surgawi, tetapi teknik budidaya orang-orang di benua pedang darah lebih murni. Ayo serang bersama. Pemuda lainnya berteriak dengan dingin saat aura pedangnya melebar. Aura pedang berwarna merah darah sebenarnya mengandung aura api. Kaisar Naga Abadi Chapter 947 Bahasa Indonesia. 947 Murid Sekte Jimat dalam bahaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Koma. Dua bilah astral berwarna darah menebas Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Luming mendengus dingin. Dia melangkah maju dan menamparkan dua kali. Dengan dua suara yang tajam, kedua sinar pedang berwarna merah darah itu hancur. Pupil kedua pemuda dari benua Bloodblade berkontraksi dengan cepat, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka berdua telah menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka dalam dua tebasan tadi, tapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Tidak bagus, ini ahli top, ayo pergi. Pemuda berwajah tahi lalat itu berteriak dan berbalik untuk lari. Orang lain merasakan hal yang sama. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan salah satu elit teratas di benua hutan belantara surgawi. Luming mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya seperti aliran cahaya. Pada saat berikutnya, dia berhasil menyusul mereka berdua dan menyerang dengan telapak tangannya dua kali. Meskipun mereka berdua mencoba yang terbaik untuk memblokir, mereka masih terkena dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Mereka jatuh ke tanah dan meninggalkan lubang besar di tanah. Luming turun, dan auranya yang besar menyelimuti mereka berdua. Dia berkata dengan dingin, bicaralah, di manakah orang-orang dari benua hutan belantara surgawi? Petik 2. Jangan pernah memikirkannya. Jika aku mengatakannya, bukankah aku akan tetap mati? Lagi pula, aku tidak akan memberitahumu jika aku mati. Mata pemuda berwajah tahi lalat itu dipenuhi kegilaan. Di saat yang sama, lampu merah darah menyala, dan darah di tubuhnya tampak terbakar. Dengan raungan yang keras, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke suatu arah. Pemuda lainnya juga terlihat gila. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke arah lain. Kamu sedang mencari kematian. Dengan langkah menapaki surga 9 naga, Luming adalah orang pertama yang mengejar pemuda dengan tahi lalat besar. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, seberapa cepat dia jika dia menggunakan langkah menapaki surga 9 naga. Dia mengejar pemuda berwajah tahi lalat itu dalam beberapa saat dan membunuhnya dengan sebuah pukulan. Segera, Luming berbalik dan menyerang orang lain. Membunuh. Orang itu sangat gila. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, matanya menjadi merah dan dia menyerang Luming seperti binatang buas. Namun, ada perbedaan besar dalam kemampuan mereka dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Luming. Luming sedikit mengernyitkan alisnya. Teknik budidaya orang-orang dari benua Bloodblade sangat berlebihan dan mereka tidak takut mati. Mereka sangat gila, dan Luming tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari mereka. Garis keturunan 9 naga muncul dan melahap esensi darah dan energi kedua pemuda dari benua Bloodblade. Barusan, mereka berdua sedang menuju utara. Mungkin, jika kita menuju ke utara, kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Dengan sebuah ide,
Luming terbang ke utara. Di utara Luming, 1 juta mil jauhnya, pertempuran besar sedang terjadi di pegunungan. Di puncak gunung, cahaya berkelap-kelip dan sangat menyilaukan. Prasasti memenuhi udara dan banyak susunan besar muncul, membentuk penghalang cahaya yang menutupi seluruh puncak gunung di dalamnya. Ada sekitar beberapa ratus orang di puncak gunung. Semuanya adalah murid Sekte Jimat. Beberapa dari mereka duduk bersila, sementara yang lain terus-menerus menulis prasasti di sekitar gunung. Yang memimpin memiliki rambut perak panjang dan 2 mata. Dia adalah Huan Zhen. Dengan dia sebagai pemimpin, Wen Qinyi, Bai Qixue, Jimai dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Di luar puncak gunung, cahaya pedang berwarna merah darah muncul. Itu sangat menakutkan, seolah ingin membelah langit dan bumi. Itu menebas ke arah Huan Zhen dan yang lainnya. Cahaya pedang itu mengenai perisai cahaya, menyebabkannya bergetar. Huan Zhen dan yang lainnya juga sedikit gemetar. Ada lebih dari selusin orang di sekitar puncak gunung, tetapi beberapa dari mereka memiliki aura yang mengejutkan dan sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah berwarna merah darah dan membawa pedang berwarna merah darah. Dia berpakaian persis sama dengan 2 pemuda dari benua Bloodblade yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Sekte Jimat-Jimat, dengan kekuatanmu yang sangat kecil, kalian semua bisa mati. Seorang pria muda dengan rambut panjang berwarna merah darah berkata dengan dingin. Kekuatannya paling menakutkan, dan auranya sangat kuat. Dengan satu tebasan, perisai cahaya itu bergetar hebat. Kenapa kamu begitu kejam? Sekte Jimat-Jimat kami tidak berniat bertarung denganmu untuk tiang totem terakhir. Kata Huan Zhen. Hehe, sekumpulan lalat. Mereka menghalangi. Apalagi Anda memiliki poin keberuntungan yang cukup banyak. Kamu akan menjadi sepotong daging gemuk bahkan jika aku merebutmu. Pemuda berambut merah darah itu tertawa dingin. Para pemuda lainnya juga mencibir. Lebih dari selusin dari mereka menyerang bersama-sama, dan cahaya pedang terus menebas ke arah puncak gunung. Wen Zhongli, Bai Qixue dan yang lainnya gemetar. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritual mereka akan habis sepenuhnya. Begitu mereka kehilangan perlindungan formasi, murid Sekte Jimat-Jimat akan dibunuh oleh pihak lain. Pihak lain terlalu kuat. Ini hanya sebagian dari penduduk benua Bloodblade, tapi ada 2 orang yang berada di level yang sama dengan Huan Zhen. Setelah formasi dipatahkan, Huan Zhen hanya bisa menghentikan 1 orang. Orang lain dapat dengan mudah membunuh orang lain. Selain itu, 10 pemuda lainnya juga sangat kuat. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi pahit. Pertempuran demi dewa kali ini berada di luar imajinasi mereka. Tidak disangka benua lain yang terpilih akan melakukan intervensi. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran sebelumnya untuk Providence. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, Sekte Jimat akan dimusnahkan sepenuhnya. Saya akan menuliskan formasi nanti untuk memblokir mereka dengan seluruh kekuatan saya. Kalian cepat pergi. Huan Zhen tiba-tiba mengirim pesan kepada Wen Zhongli, Bai Qixue dan yang lainnya. Kakak senior Huan Zhen, kita tidak bisa pergi bersama. Wen Zhongli berkata dengan tergesa-gesa. Jika Huan Zhen hanya menyisakan 1 orang untuk menghentikan mereka, mereka pasti akan mendapat masalah. Benar, kita akan pergi bersama dan tetap bersama. Yang lain juga berseru. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, roda pedang Dewa Darah. Merusak. Pria muda dengan rambut panjang berwarna merah darah itu berteriak dengan dingin. Aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Roda besar berwarna merah darah muncul di atas kepalanya. Roda berwarna merah darah ini sepertinya terdiri dari pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ia berputar cepat dan sebesar gunung. Itu menabrak perisai cahaya di gunung. Tidak bagus, tunggu. Ekspresi Huan Zhen dan yang lainnya berubah. Api energi mental di antara alis mereka berdenyut dengan cepat, menyebar dan melonjak ke dalam prasasti di sekitar mereka. Ledakan. Roda bilah berwarna darah menghantam perisai cahaya gunung dengan keras. Bumi bergemuruh dan gunung berguncang hebat. Perisai cahaya yang menutupi gunung itu hancur satu demi satu. Dan EBSP, ekspresi Huan Zhen dan yang lainnya berubah dan tubuh mereka gemetar. Mereka yang memiliki budidaya lebih rendah memuntahkan darah.
Para murid yang sedang duduk bersila atau di tengah pemulihan atau penyembuhan juga berdiri untuk membantu menjaga barisan. Namun, roda pedang berwarna merah darah itu terlalu menakutkan. Itu terus berputar seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menebas perisai cahaya. Bang, 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 perisai cahaya terus meledak dan hampir hancur total. Lepaskan bonekanya dan gunakan gulungan prasasti untuk membuka jalan. Serang! Teriak Huan Zhen. Pada saat ini, dengan suara keras, semua susunannya runtuh dan perisai cahayanya hancur. Banyak murid sekte boneka jimat melepaskan boneka mereka dan mengepung kerumunan. Pada saat yang sama, serangkaian gulungan prasasti diaktifkan, baik untuk melindungi diri mereka sendiri atau untuk menyerang, dan semuanya bergegas ke satu arah. Kamu ingin melarikan diri. Kalian semua, mati. Pemuda berambut merah mengendalikan roda pedang besar itu dan menekan ke depan, menghancurkan boneka yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari selusin lampu pedang padam, menyerang boneka dan gulungan prasasti. Meskipun sekte jimat-jimat memiliki banyak orang, sebagian besar kekuatan tempur mereka tidak kuat. Mereka jauh dari pakar terbaik di benua Bloodblade. Yang terlemah dari selusin orang dari benua Bloodblade adalah keajaiban alam embrio roh tingkat 4. Ah! Jeritan terdengar saat murid sekte jimat terbunuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 948 Bahasa Indonesia. 948 Bab 948 Pembunuhan yang mendominasi. Brengsek, Huan Zhen dan yang lainnya meraung dan membalas. Namun, pemuda berambut darah itu memperhatikan Huan Zhen dan menggunakan roda pedangnya yang besar untuk menekannya. Tidak peduli seberapa kuat Huan Zhen, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Haha, mati. Seorang pemuda kurus seperti monyet dari benua Bloodblade sangat lincah. Dia seperti pisau terbang lincah yang terus berkedip. Cahaya pedang bersilangan dan menghancurkan beberapa boneka. Beberapa sambaran petir dikirim terbang, dan dia membunuh murid sekte jimat-jimat dengan satu serangan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menyerap ki darah murid sekte jimat yang dia bunuh melalui hidungnya. Hahaha, enak sekali. Ki darah ini. Wajah pemuda kurus seperti monyet itu dipenuhi dengan kenikmatan, namun tatapannya menjadi semakin menyeramkan. Suara mendesing. Pada saat ini, pancaran tombak menembus kehampaan dari selatan. Itu sangat cepat saat menusuk ke arah Souho. Apa itu? Monyet kurus itu kaget. Dia ingin segera menghindar, tapi dia menyadari bahwa dia benar-benar terkunci oleh pancaran cahaya tombak. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti tubuhnya dan dia tidak punya cara untuk menghilangkannya. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tangan Souho. Namun, saat berbenturan dengan cahaya tombak, cahaya bilahnya hancur. Cahaya tombak itu meledak dan menembus tenggorokan Souho. Mata monyet kurus terbuka lebar, penuh kengganan, lalu dia mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, lebih dari selusin lampu tombak terbang dan menusuk lebih dari selusin favorit surga dari benua Bloodblade. Ah! Beberapa teriakan terdengar ketika beberapa ahli dari benua Bloodblade terbunuh. Siapa ini? Kamu harus mati. Pemuda berambut merah itu meraung marah dan mengendalikan roda pedang besar itu untuk memblokir sisa cahaya tombak. Paragon lain di benua Bloodblade terkejut. Mereka tidak terus mengepung murid sekte jimat-jimat. Sebaliknya, mereka mendekati pemuda berambut darah itu dan melihat ke arah cahaya tombak. Huan Zhen dan yang lainnya melihat ke arah itu. Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan sekte jimat-jimat mereka? Seorang pemuda berjubah biru melangkah di udara dan muncul di hadapan semua orang. Lu Ming? Ini Lu Ming. Bai Cixue yang pertama berteriak. Orang yang baru saja menyerang adalah Lu Ming, yang datang jauh-jauh dari selatan. Dalam perjalanannya ke utara, dia tidak menyangka akan bertemu dengan para ahli dari benua pedang darah yang mengepung murid sekte boneka jimat. Tak perlu dikatakan lagi, dua pemuda dari benua Bloodblade kemungkinan besar ada di sini untuk membantu. Lu Ming, dia belum mati. Wen Zishi, Gong Fei, dan yang lainnya sangat gembira. Sebelumnya, di Pulau Racun Langit, Lu Ming telah pergi jauh-jauh dan tidak pernah kembali. Kemudian, gas beracun menyegel pulau itu dan semua orang yang belum mati telah meninggalkan Pulau Racun Langit, tetapi Lu Ming tidak keluar.
Wen Zixi dan Gong Fei mengira Lu Ming mengalami kecelakaan di kedalaman Pulau Racun Langit dan meninggal. Setelah mereka menyampaikan berita itu kembali, para murid Sekte Jimat menghela nafas dan Bai Cixue bahkan menangis beberapa kali. Dia tidak menyangka Lu Ming belum mati dan bahkan muncul saat ini. Lu Ming, cepat pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Wajah Bai Cixue tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Lu Ming, cepat pergi. Wen Zixi juga berteriak. Meskipun Lu Ming kuat, dia dengan mudah membunuh beberapa jenius alam embrio roh tingkat 4. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Lu Ming telah meningkat kembali. Namun, mereka jelas bukan tandingan pemuda berambut merah itu. Mereka cukup kuat untuk bertarung dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bahkan Huan Zhen pun berada dalam posisi yang dirugikan. Lu Ming ada di sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Anda harus membayar dengan nyawa Anda karena membunuh orang-orang saya. Suara pemuda berambut merah itu sangat dingin. Roda pedang besar itu melayang di atas kepalanya, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah harta rahasia yang kuat. Kamu telah membunuh murid Sekte Jimat-Jimatku. Kalian semua harus mati. Lu Ming tidak mundur. Dia terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Suaranya bahkan lebih dingin dari suara pemuda berambut darah itu. Kata-kata yang luar biasa. Aku akan membunuhnya. Seorang pemuda kekar melangkah keluar. Tingginya lebih dari 2 meter, 2 kepala lebih tinggi dari Lu Ming. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia memegang pedang besar seukuran pintu dan menatap Lu Ming seperti binatang buas. Bus! Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan bergegas menuju Lu Ming, menebasnya. Alam embrio roh tingkat ke-6 adalah budidaya pemuda ini. Raungan naga terdengar. Lu Ming meledak dengan energi naga. Sisik menutupi seluruh tubuhnya saat dia melayangkan pukulan. Dentang! Tinjunya mengenai pedang, menyebabkannya bergetar. Kemudian, di bawah pandangan ngeri semua orang, benda itu runtuh, dan pecahan logam beterbangan kemana-mana. Sosok Lu Ming tidak berhenti, begitu pula tinjunya. Dia terus meledak. Bang! Tinjunya mendarat di tubuh pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu berteriak ketika sebuah lubang besar menembus dadanya. Dia segera dibunuh. Kekuatan melahap di tangannya meledak, dan pemuda kekar itu berubah menjadi mayat kering di depan mata semua orang yang ketakutan. Dia sangat kuat. Lu Ming Zonzi sangat kuat. Salah satu murid Sekte Jimat-Jimat berkata dengan penuh semangat. Seorang jenius tak tertandingi dari alam embrio roh tingkat 6 telah dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki Lu Ming? Bai Cixue dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dibandingkan 5 bulan lalu. Kata Wen Lesang, bisakah dia menjadi tandingan orang-orang itu? Bai Cixue memandang pemuda berambut merah itu, masih khawatir. Aku tidak tahu. Wen Zixi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, para pemuda dari benua Bloodblade juga melebarkan mata karena terkejut. Mata pemuda berambut merah itu juga menjadi serius. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Semangat juangnya seperti pelangi, dan niat membunuhnya seperti air pasang. Sosoknya bagaikan kilat saat dia menyerang langsung pemuda dari benua Bloodblade. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Pemuda berambut merah itu berteriak dan mengendalikan roda pedang besar untuk menyerang Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan diagram gunung dan sungai muncul. Itu berkembang dengan cepat dan mengelilingi roda bilah yang besar. Roda bilah yang besar terus berputar dan membombardir, tetapi tidak dapat menembus pertahanan diagram gunung dan sungai. Brengsek, aku akan tetap membunuhmu meski tanpa roda pisau. Mati! Pemuda berambut merah itu berteriak dingin dan menebas dengan pedangnya. Ada pemuda lain yang sama menakutkannya. Kultivasinya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Lord Luo Tian yang jahat. Keduanya sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul, dan ia membuka mulutnya untuk mengaum. Kekuatan melahapnya meletus, menyelimuti semua pemuda di benua Bloodblade. Mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah gemetar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Yuan dan Qi mereka yang sebenarnya tidak stabil, dan mereka akan dilahap secara paksa. Bang!
Bang! Luming langsung memukul 5 telapak tangan dan menendang 6 kali, menewaskan 5 pemuda dari benua pedang darah. Dia juga menggunakan bahunya untuk membunuh orang lain. Di Pulau Racun Langit, Luming telah bertarung dengan lebih dari selusin dewa spiritual di lautan kesadarannya untuk waktu yang lama. Selain peningkatan dalam budidayanya, penggunaan teknik seni bela diri juga meningkat pesat. Sekarang, setiap otot dan tulang di tubuhnya bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi. Bahkan rambutnya bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi. Dengan lambaian tangannya, itu berisi kekuatan tertinggi untuk menekan penjara 9 bawah. Pada level yang sama, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Itu telah meningkat sebesar 30%. Kaisar Naga Abadi Chapter 949 Bahasa Indonesia. 949 5 hari lagi. Dengan kata lain, kekuatan tempur Luming 30% lebih kuat dari miliknya sebelum dia memasuki Pulau Racun Langit. Sebelum dia memasuki Pulau Racun Langit, dia bukanlah tandingannya saat ini dalam pertempuran di level yang sama. Dengan kata lain, kemampuannya bertarung di atas levelnya menjadi lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Ada 2 ledakan keras. Hanya pemuda berambut darah dan 2 orang terkuat lainnya yang bisa bersaing dengan Luming. Namun, mereka juga kaget. Luming sebenarnya bisa membunuh ahli lainnya sambil melawan mereka berdua. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Bus, bus, pedang Ki melonjak ke langit, dan orang-orang yang tersisa melepaskan garis keturunan mereka. Mereka semua adalah garis keturunan Warblade berwarna merah darah, tetapi levelnya berbeda. Ada 6 cakra emas pada bilah pemuda berambut merah dan pemuda lainnya. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Adapun beberapa sisanya, mereka semua memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima. Orang-orang lainnya menggunakan fusi garis keturunan pada saat yang sama, berubah menjadi pedang berwarna merah darah dengan niat pedang yang mengejutkan. Luming, biarkan aku membantumu. Huan Zhen melangkah ke udara. Dengan setiap langkah, rune memenuhi udara. Tidak dibutuhkan. Bantu aku mempertahankan garis dan mencegah siapapun melarikan diri. Kata Luming. Hal ini membuat Huan Zhen tercengang. Apakah Luming akan membuat semua orang dari benua Bloodblade tinggal di sini? Bukankah dia terlalu percaya diri? Anggota sekte jimat lainnya saling memandang dengan kaget dan antisipasi. Kata-kata yang begitu besar, perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Salah satu pedang mengeluarkan raungan marah dan melebar hingga berukuran 1000 meter, menebas ke arah Luming. Sosok Luming melintas dan bergabung dengan 9 garis keturunan naga. 9 garis keturunan naga meraung dan 9 cakarnya keluar. Ledakan, ledakan, energi kekerasan meledak. Selain 2 pedang darah tingkat 6 dewa, pedang darah lainnya semuanya meledak dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Mereka jatuh ke tanah dan tidak hidup lagi. 2 pedang darah tingkat 6 tingkat dewa juga bergetar tanpa henti. Pedang Ki mereka roboh dan mereka terlempar. Keduanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, tingkat yang sama dengan Luming. Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Luming belum pernah bertemu lawan dengan level yang sama. Tidak bagus, dia terlalu kuat. Ayo pergi, berpisah. Suara terkejut pemuda berambut darah itu datang dari salah satu bilah pedang berwarna merah darah. Penampilan Luming jauh melebihi ekspektasinya. Bus, bus. Kedua bilah berwarna merah darah itu lari ke 2 arah berbeda. Kemana kita harus pergi? Di salah satu arah, sebuah formasi muncul, dan sosok ilusi tiba-tiba muncul di sana, menghalangi pedang berwarna merah darah. Menghindari. Sebuah suara datang dari pedang darah dan pedang cahaya menebas Huan Zhen. Rambut perak Huan Zhen menari tertiup angin dan matanya bersinar dengan cahaya perak. Di sekelilingnya, formasi muncul dan berubah menjadi pedang perak yang menebas pedang berdarah. Ledakan, ledakan, gemuruh terus berlanjut, dan pedang berwarna merah darah tidak bisa menembus sama sekali. Luming berubah menjadi 9 naga. Cakar naganya melangkah ke udara dan menyusul pedang darah lainnya. Pedang berwarna merah darah itu diubah dari pemuda berambut darah. 9 naga mencakar pedang darah itu. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, bilah berdarah itu mengeluarkan raungan marah, dan bilahnya Ki naik tajam, menebas 9 naga. Namun, di bawah cakar naga penakluk 9 naga, semuanya sia-sia, dan pedang Ki dihancurkan. Dentang, dentang,
9 cakar naga itu meraih pedang berwarna merah darah satu demi satu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping dengan keras, dan sosok pemuda berambut merah muncul kembali di udara. Saat ini, wajahnya penuh kepanikan, dan matanya dipenuhi ketakutan. 9 naga memutar tubuh mereka dan menyerangnya. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Pemuda berambut merah itu memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia menerkam Lu Ming tanpa takut mati. Sayangnya ada kesenjangan besar antara kekuatan tempurnya dan Lu Ming. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan keberanian. Setelah beberapa gerakan, dia dicabik-cabik oleh Lu Ming dan mati di tempat. Kemudian, naga itu memutar tubuhnya dan menerkam pemuda terakhir dari benua Bloodblade. Hasilnya sudah ditakdirkan. Lu Ming dan Huan Zhen bersama-sama dan pemuda itu terbunuh dalam beberapa gerakan. Tidak jauh dari situ, murid Sekte Jimat benar-benar diam. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Sekelompok pemuda kuat dari benua Bloodblade yang mengikuti Lu Ming ke sini terbunuh dalam sekejap. Di antara mereka, 2 di antaranya sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Orang-orang seperti itu juga dibunuh oleh Lu Ming. Ini sungguh sulit dipercaya. Itu membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Murid Sekte Jimat yang pernah bersama Lu Ming masih dalam kondisi yang lebih baik. Namun, mereka yang belum pernah melihat Lu Ming sejak pertempuran dewa bahkan lebih terkejut. Sebelum pertempuran Providence, meskipun Lu Ming kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Tidak banyak orang yang mengira Lu Ming mampu bersaing dengan sosok seperti itu. Pertama, Lu Ming bisa membunuh sosok seperti itu. Setelah shock, itu adalah ekstasi. Lu Ming adalah calon dari Sekte Jimat. Semakin kuat dia, semakin kuat pula Sekte Jimatnya. Tentu saja mereka akan senang. Kekuatan melahap keluar dari mulut 9 pembudidaya garis keturunan naga, melahap semua esensi vital dan esensi darah dari pembudidaya benua Bloodblade. Sekarang, Lu Ming tidak perlu lagi khawatir tentang penggunaan garis keturunan 9 naga. Setelah melahapnya, Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Lu Ming, terima kasih banyak untuk ini. Huan Zhen menangkupkan tinjunya. Matanya dipenuhi kejutan. Kemajuan Lu Ming terlalu besar. Sejujurnya, saat pertama kali bertemu Lu Ming, meskipun Huan Zhen sangat sopan, itu hanya kepribadiannya. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mencapai level ini dan tidak memperlakukan Lu Ming sebagai anak ajaib di levelnya. Tapi sekarang, Lu Ming tidak hanya mencapainya, tetapi kemampuannya mungkin telah melampaui dirinya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Untungnya aku tidak terlambat, kata Lu Ming. Lu Ming, kemana saja kamu selama ini? Kenapa aku tidak melihatnya? Murid lain dari Sekte Jimat-Jimat juga mengelilinginya. Bai Cixue memelototi Lu Ming, matanya dipenuhi kegembiraan dan kebencian. Itu benar, Lu Ming. Salju merah kecil kami sangat mengkhawatirkanmu selama periode waktu ini. Dia sangat merindukanmu sehingga dia bahkan tidak memiliki makan atau minum. Haha. Di sampingnya, Wen Zishi menggoda. Kakak senior Wen, kamu, omong kosong, apa hubungan hidup atau matinya denganku? Bai Cixue menghentakkan kakinya dan wajahnya memerah. Haha, kamu malu. Wen Zhongli tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, yang lain juga tertawa. Setelah lolos dari kematian, semua orang merasa sangat santai. Wajah dan leher Bai Cixue menjadi semakin merah. Dia tidak berani menatap Lu Ming. Melihat ekspresi malu Bai Cixue, jantung Lu Ming berdetak kencang. Gadis ini, jangan bilang dia sangat menyukaiku. Sepertinya aku tidak bisa menggodanya di masa depan. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan orang-orang di benua Bloodblade? Mengapa semua orang diserang oleh orang-orang di benua Bloodblade? Juga, berapa lama lagi sampai pertempuran Kismet berakhir dalam 1 tahun? Lu Ming dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Saat dia berbicara, dia memurnikan energi yang telah dia konsumsi. Sebagian besar pemuda dari benua Bloodblade mengembangkan konsep darah atau pedang, yang tidak berguna baginya. Lu Ming, hanya ada 5 hari tersisa sampai pertempuran 1 tahun di Providence. Kata Huan Zhen, 5 hari. Saya sebenarnya sudah tinggal di Pulau Racun Langit selama lebih dari 5 bulan.
Lu Ming diam-diam terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 950 Bahasa Indonesia. 950 alasan. Meskipun dia sudah menduga bahwa dia telah lama tinggal di Pulau Racun Langit, dia tidak menyangka bahwa itu sudah lebih dari 5 bulan. Jika dia terlambat, pertempuran Providence akan langsung berakhir. Tidak mengherankan jika budidayanya melonjak begitu cepat. Dalam 5 bulan terakhir, dia telah mengembangkan 3 bidang kultivasi. Itu tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan 9 naga. Jika dia bertarung dengan ras dewa bermata 3 di luar, dia mungkin bisa meningkatkan budidayanya sebanyak 2 atau 3 tingkat. Lu Ming, kamu pergi jauh ke langit Pulau Racun dan tidak pernah kembali. Gas beracun di dalamnya terlalu kuat, dan kami tidak bisa masuk. Kami sangat takut terjadi sesuatu pada Anda. Apa yang terjadi padamu di Pulau Racun Langit? Wen Zhongli bertanya. Lu Ming kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Dewa Bermata 3. Semua orang mendecakkan lidah karena heran. Lu Ming sebenarnya telah menghadapi serangan lebih dari 10 dewa spiritual dari ras Dewa Bermata 3 di Pulau Racun Langit. Terlebih lagi, pertempuran di lautan kesadarannya telah berlangsung selama beberapa bulan. Pada akhirnya, keterampilannya meningkat pesat. Sungguh menakjubkan. Lagi pula, ketika seorang penguasa alam dewa spiritual kehilangan tubuh fisiknya, dewa spiritualnya tidak akan bertahan lama di dunia dan akan menghilang. Hanya beberapa harta khusus yang dapat menjaga roh dewa. Tiang totem di Pulau Racun Langit mungkin adalah harta karun semacam itu. Namun, ada sesuatu yang aneh pada hal itu. Bahkan totem dari 8 area terlarang lainnya tidak memiliki roh dewa yang melekat pada mereka. Lu Ming menduga itu kemungkinan besar terkait dengan Pulau Racun Langit. Tidak ada jejak gas beracun di gua itu. Sebaliknya, itu diisi dengan ki spiritual dan ki asal. Wen Zishi pandai berkata-kata. Dia segera menjelaskan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Sekitar setengah bulan yang lalu, 9 tempat terlarang semuanya rusak dan 9 pilar totem diperoleh. Hanya pilar totem terakhir di ibu kota ras Dewa Bermata 3 yang tersisa. Selama dia mendapatkan pilar totem terakhir ini, dia akan mampu membuka kota kuno Providence. Namun, pada saat ini, surga favorit dari benua lain muncul. Itu adalah surga favorit dari benua Bloodblade. Begitu hewan favorit surga dari benua Pedang Darah masuk, mereka mulai membunuh. Banyak dari 4 pasukan favorit surga terbunuh. Setelah pembantaian, mereka tahu bahwa keajaiban benua Bloodblade juga berpartisipasi dalam pertempuran demi dewa. Mereka juga telah menyelesaikan misinya, dan tujuan akhir mereka adalah pilar totem terakhir di ibu kota ras Dewa Bermata 3. Jika benua Bloodblade bisa mendapatkan pilar totem itu, mereka akan bisa membuka kota Providence kuno mereka. Siapapun yang berhasil mendapatkan pilar totem terakhir akan mampu membuka kota kuno Providence, dan mereka yang gagal melakukannya akan dianggap gagal. Favorit surga di benua Bloodblade sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat daripada yang ada di benua timur. Lebih penting lagi, mereka semua sangat bersatu dan sepertinya berasal dari kekuatan yang sama. Keempat penguasa wilayah Tandus Timur terlalu tersebar dan menderita kekalahan telak pada awalnya. Pada akhirnya, Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit harus bekerja sama agar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan benua Bloodblade. Adapun Sekte Jimat-Jimat, mereka langsung dikecualikan oleh 3 faksi utama. Mereka menolak membiarkan Sekte Jimat-Jimat bergabung. Jelas sekali bahwa mereka ingin menggunakan benua Bloodblade untuk menghancurkan Sekte Jimat-Jimat. Sekte Jimat-Jimat telah bersembunyi di bawah kepemimpinan Zonzi dari kenyataan fantasi. Namun, mereka masih ditemukan di benua Bloodblade 2 hari yang lalu, itulah sebabnya mereka bertarung. Sayang sekali Guan Tao, Liu Song, dan beberapa lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Wen Zishi menghela napas. Guan Tao dan Liu Song adalah 100 talenta teratas Sekte Jimat dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka juga salah satu dari 13 Zonzi. Tatapan Lu Ming menyapu anggota Sekte Jimat dan menyadari bahwa banyak dari mereka yang hilang. Dari 13 calon Sekte Jimat, hanya 6 yang hadir, 7 hilang. Jumlah total orang dari Sekte Jimat-Jimat hanya sedikit lebih dari 300. Apakah ini satu-satunya orang yang tersisa di Sekte Jimat-Jimat? Lu Ming bertanya. Hampir sampai.
Kalaupun ada yang masih di reruntuhan, pasti tidak banyak. Wen Zishi menghela napas. Murid Sekte Jimat lainnya juga tampak sedih. Sekte Jimat-Jimat memiliki total sekitar 1.000 orang, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 300. Kerugiannya sangat besar. Kita harus tahu bahwa mereka adalah para elit generasi muda Sekte Jimat. Dalam setiap pertempuran di Providence, sejumlah besar orang jenius akan mati dalam pertempuran. Namun, setiap kali ada pertempuran Providence, faksi-faksi besar akan mengirimkan semua orang jenius mereka. Ini karena begitu seseorang memperoleh peluang besar, semua pengorbanan akan sia-sia. Misalnya, kali ini Bai Chixue telah memperoleh warisan kaisar. Bahkan jika ratusan orang tewas dalam pertempuran itu tidak sia-sia. Warisan seorang kaisar sangatlah berharga. Tidak hanya dapat membawa banyak formasi dan prasasti berbeda ke Sekte Jimat, tetapi masa depan Bai Chixue juga tidak terbatas. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai ketinggian seorang kaisar di masa depan, selama dia bisa menjadi makhluk tertinggi, itu akan sangat berharga. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya khawatir favorit surga lainnya dari benua Bloodblade akan segera mengetahui bahwa favorit surga mereka telah terbunuh. Saat itu, mereka akan datang untuk membunuh kita. Kita akan berada dalam bahaya nyata. Kata Huan Zhen. Tidak buruk. Wen Zishi mengangguk. Kalian semua, masukkan diagram gunung dan sungai. Lu Ming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai terbang ke arahnya. Roda bilahnya, setelah kehilangan pemiliknya, berdiri diam di udara dan disingkirkan oleh Lu Ming. Huan Zhen dan yang lainnya telah lama mendengar bahwa Lu Ming memiliki harta karun seperti diagram gunung dan sungai. Mereka sangat gembira mendengarnya. Selama mereka memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming akan membawa mereka ke tempat lain sendirian. Orang-orang dari benua Bloodblade pasti tidak akan bisa menemukannya. Segera, anggota Sekte Jimat-Jimat disimpan di diagram gunung dan sungai. Lu Ming menyingkirkan diagram gunung dan sungai, berubah menjadi cahaya pelangi, dan meninggalkan tempat itu. Di lembah jutaan mil jauhnya, Lu Ming muncul dan melepaskan orang-orang dari Sekte Jimat-Jimat. Beberapa murid yang terluka mulai menyembuhkan lukanya, sementara mereka yang tidak terluka mulai mengukir formasi di sekitar mereka. Hanya tinggal 5 hari lagi hingga batas waktu 1 tahun. Mereka tidak punya niat mencari peluang lagi. Mereka hanya harus menunggu hingga 5 hari terakhir berlalu. Saat ini, surga favorit dari benua Bloodblade dan Istana Kaisar Langit seharusnya berada di dekat kota kerajaan, menunggu kesempatan untuk mendapatkan pilar totem terakhir, bukan? Petik 2. Lu Ming bertanya, itu benar, masih ada 5 hari lagi. Mereka pasti akan pindah dalam beberapa hari ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Jika mereka tidak mendapatkan pilar totem terakhir, maka semua keberuntungan yang mereka peroleh selama periode waktu ini akan sia-sia. Favorit surga teratas pasti tidak akan puas dengan ini. Huan Zhen mengangguk. Faktanya, benua Bloodblade dan aliansi 3 pihak sudah pernah bertempur 1 kali sebelumnya untuk menyerang kota kerajaan. Namun, ada eksistensi yang sangat kuat di kota kerajaan, para ahli yang sangat dekat dengan alam dewa spiritual dan dapat dengan mudah menyerang alam dewa spiritual. Terakhir kali, ada seorang ahli tingkat itu yang menyerang dan dengan paksa masuk ke alam dewa spiritual, membunuh beberapa jenius yang kuat dari kedua sisi. Namun, pada akhirnya, Dewa bermata 3 yang memaksa masuk ke alam dewa spiritual juga meledak dan mati. Mereka pasti telah ditindas sampai mati oleh hukum langit dan bumi dunia ini. Wen Zishi menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Keberadaan seperti itu adalah hal yang normal bagi ras dewa bermata 3. Para ahli alam dewa spiritual yang ditemui Lu Ming di Pulau Racun Langit semuanya adalah tetua ras dewa bermata 3 yang mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka tidak punya pilihan selain memberikan segalanya dan berusaha menerobos ke alam dewa spiritual. Pada akhirnya, mereka ditindas. Namun, pasti ada beberapa ras dewa bermata 3 yang belum mencapai akhir masa hidup mereka dan bisa menerobos ke tahap dewa spiritual kapan saja.